kita masuk ke bab turbin uap atau steam turbine ya. Jadi setelah dari boiler kemarin kita bahas, kita masuk hasil dari tekanan boiler yang sudah ditambah ya panasnya untuk mendapatkan tegangan yang lebih besar dengan superheater, maka hasil tersebut akan masuk ke turbin. Nah, turbin ini langsung nanti asnya akan dihubungkan ke generator ya. Nah, itu kita pembangkit. Nah, ini makanya disebut nanti ya, karena yang menggerakkan turbinnya itu adalah uap, maka disebut pembangkit listrik tenaga uap. Bukan dari bahan bakarnya ya. Ini adalah yang menggerakkan penggerak utama. Ya, penggerak utamanya dia. Makanya dia disebut nama pembangkitnya. Kalau air berasal dari air ya, tapi dia sudah berubah menjadi uap. Uap sebenarnya sudah menjadi gas itu ya, sangat tekanan tinggi dan panas. Tapi dia karena berasal dari uap, nah itu dia. Nah, walaupun nanti uap itu berasal dari macam-macam ya pemanasnya, bisa dari batu bara, bisa dari gas, bisa dari minyak, bisa dari kayu dan sebagainya ya. Tapi dia adalah pembangkit. Nah, kecuali nanti nuklir. Jadi padahal dia uap juga yang menggerakkan turbin. Yang menggerakkan turbin adalah uap sama dengan pembangkit tenaga uap. Cuman nanti yang memanaskan air jadi uap tersebut dia adalah bahan dari nuklir, makanya disebut pembangkit tenaga nuklir. Bukan dia pembangkit uap, itu membedakannya. Padahal sama-sama dia yang menggerakkan turbin itu adalah uap. Cuman yang memanaskan airnya itu berbeda. Kalau dari bahan pembakaran langsung, kalau dia adalah pembelahan sel. Nah, sebenarnya dia juga pembangkit uap ya. Jadi turbin uap adalah penggerak utama yang penting untuk menghasilkan listrik ya. Nah, kemudian dia kategorinya di bawah mesin turbo gas ya. Nah, ini adalah pembangkit yang paling banyak di dunia. Itu lebih dari separuh pembangkit listrik dunia ini menggunakan uap. Itu di luar ini ya, di luar nuklir ya. Lebih dari separuh pembangkit listrik di dunia itu adalah sama di Indonesia juga. Yang besar itu adalah uap, baru nanti air ya. Itu yang terbesar digunakan. Karena pembangunannya tidak terlalu banyak syarat seperti pembangkit air. Selain diesel tentunya ya, cuman diesel kapasitasnya jauh lebih kecil. Karena masalah ukuran daripada mesin. Di sini dia lebih mudah ya. Kedua setelah diesel pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Tetapi dia termasuk yang terbesar untuk pencemaran udara. Itu di negara ya seperti Cina dan India itu negara di kota-kota besarnya itu sudah pembangkit itunya itu sudah sangat cahaya iklimnya itu sudah sangat jelek di sana, kabut sangat tinggi ya. Nah ini karena COVID ini baru mulai berkurang dia ya, karena industri berkurang. Kalau dalam keadaan normal itu sangat gitu, karena mereka paling banyak menggunakan batu bara, walaupun mereka juga adalah di Asia itu adalah Cina dan India itu menggunakan terbesar ya setelah Jepang untuk PLTN. Karena penduduknya banyak ya, sehingga dia bisa. Karena turbin itu energi kuda atau energi cairan tadi ya bekerja terus menurun sepanjang aliran arusnya, steamnya ya. Karena sampai di ujung dia akan disebut bleeding ya, pendarahan, sehingga tenaganya sudah kecil, sehingga perlu ditingkatkan lagi atau dijadikan cair untuk dikembalikan ke boiler gitu. Jadi ada dua sistem. Jadi kapasitas listrik yang dihasilkan dalam satu turbin 1 mega sampai 1000 kilowatt satu turbinnya ya. Kombinasinya macam-macam ya. 1 mega, ada 2,5 mega, 5 mega, 10 mega, tergantung dari kapasitas nanti. Setidaknya kapasitas pertama adalah boilernya dan bahan bakarnya ya. Baru di turbinnya menyesuaikan. Turbin itu sama generator bagian ujung.
dari 1 sampai 1000, macam-macam. Dari 1, 2,5, 10, 30, 120, ya 200-an, kemudian 300-an, 500, 600 sampai 1000. Kemudian efisiensi terbangnya dan pembangkit tenaga uap modern ya, efisiensi sudah tinggi nih ya, yang lama-lama pasti di bawah ini. Di atas 120 mega itu, 100-an lah ya itu 38 sampai 40%. Bandingkan dengan diesel ya, diesel itu sangat tinggi. Cuma dia pembakaran dalam ya, ini pembakaran luar. Sehingga dia 60%-nya itu dari bahan bakar yang kita bakar itu menghasilkan abu, asap, panasnya hilang dan sebagainya. Dari thermal tungku itu ya. Jadi tujuan dari turbin uap ini adalah untuk mengekstrak atau menghasilkan tenaga ya yang maksimum dari energi aliran tadi, ubah menjadi energi daya berguna, energi gerak ya, dengan efisiensi maksimum. Jadi untuk menandakan dia keandalan maksimum adalah biayanya minimum, pengawasannya minimum, dan waktu awalnya minimum. Maksudnya, tapi lebih cepat lah ya, tidak mungkin dia minimum seperti cepatnya diesel atau PLTA, itu nggak mungkin. PLTA aja ada waktu ininya ya, karena dia berputar itu ya sampai dia stabil, itu baru nanti listriknya dialirkan, tidak bisa langsung air masuk langsung diinikan, sampai ada kestabilannya dulu. Apalagi ini ya, itu minimumnya itu pasti tidak seperti diesel ya. Kalau diesel ya sebentar nyala, ya udah bisa digunakan ya. Nanti untuk jenisnya nanti kita bahas. Nah, prinsip kerjanya nih, dia berbeda dengan mesin uap ya. Itu berbeda dengan mesin uap. Mesin uap memang untuk tenaga langsung gerak ya. Pada mesin uap, energi tekan uap digunakan untuk mengatasi tahanan eksternal ya. Dan tindakan dinamis uap sangat kecil, sedangkan di sini tindakan dinamisnya yang besar karena nanti alirannya akan panjang ya. Kemudian dari turbin uap tersebut tergantung sepenuhnya pada tindakan dinamis uap tadi. Nah, itu bedanya daripada mesin uap yang untuk penggerak piston atau nanti penggerak baling-baling ya. Jadi menurut hukum Newton gerak, hukum kedua Newton, gaya adalah sebanding dengan perubahan momentum atau kecepatan dikali massa. F sama dengan M kali A. Ya. Jika laju perubahan momentum disebabkan uap yang memungkinkan pancaran kecepatan tinggi uap, sehingga dia akan melewati sudut atau bila yang melengkung, nanti kita lihat di bawah ya. Uap akan memberikan kekuatan ke sudu. Nah, pada saat sudunya tidak dikasih ke AC, akan berputar ya, sudu bebas ya. Sudu bebas itu jadi sudu bukan tempat mati ya, percuma nanti. Sehingga dia akan berputar sesuai arah gayanya ya, diarahkan. Sehingga dengan kata lain, daya dalam turbin uap diperoleh dengan laju perubahan di saat momentum dari semburan kecepatan tinggi dari uap. Makanya perlu tekanan tinggi kalau untuk pembangkit, bukan hanya panas. Cuman panas itu mengakibatkan tekanan tinggi gitu ya. Nah, kalau untuk industri lainnya, untuk dengan panasnya pengering, itu dia tidak perlu tekanannya, itu panasnya saja. Ya, semburan uap tadi akan menimpa pada sendu yang melengkung, yang berputar bebas ya, seperti ke as ya nanti dia. Uap dari boiler awalnya dikembangkan untuk dimasukkan ke dalam nozzle ya, seperti jet dia, kecil ya, sehingga nanti semburannya tinggi. Nah, di mana karena tekanan uap jatuh ya, energi panas dari uap berubah menjadi energi kinetik. Setelah menabrak nantinya, nanti ada dua jenisnya ya. Ada yang nabrak langsung, ada yang karena akibat semburannya itu. Nah, ini dia saya masuk itu kecepatan masuknya ya. Kemudian keluar pasti ada dia tidak 100% yang menjadi force. Kecepatan masuk itu sebagian ada yang dipantulkan, ada yang dikeredam. Nah, ini dia beberapa kemungkinan akibat semburan dari nozzle tadi. Pada saat C1-nya itu
di mana sudunya tadi, kecepatan sudunya sama dengan 0, sehingga dayanya itu akan 0 ya, tidak ada daya yang bergerak. Sehingga nanti kecepatan yang meninggalkan sudunya sama dengan C2, C1 sama dengan C2-nya hilang. Nah, yang kita inginkan adalah yang gambar B3 itu ya, sehingga C2-nya itu mendekati 0, padahal tidak mungkin ya. 0 di sini itu sangat ideal. Jadi semua tenaga itu akan menggerakkan sudu, mana U-nya itu adalah C1-nya dibagi setengah ya, setengah dari C1. Kalau dia masih seperempatnya, itu masih bergerak, tetapi sudah lebih kecil ya. Bergerak ya, tapi kecil. Jadi C1-nya seperempat dari U-nya ya. Kecepatan dari bilah tadi adalah seperempat dari C1. Kecepatan masuk ya. Sehingga masih ada C2-nya yang cukup besar. Tapi rugi-ruginya itu. Tidak menjadi energi gerak. Nah, yang diinginkan adalah idealnya ini saya gambar T3, sehingga nanti kecepatan keluarnya itu sama dengan 0, sehingga semuanya itu akan menjadi energi gerak. Nah, gitu ya. Ini yang diharapkan, tetapi tidak mungkin 100% ya. Ini dalam hal ini kecepatan uap dari bila mendekati 0. Itu juga kelembaban ya, kelembaban merendam ya. Meskipun aritmetik dari uap berubah menjadi energi kerja. Nah, gaya yang kerja dilakukan dari 0 ketika kecepatan bilah adalah sama dengan kecepatan uap. Idealnya ya. Tapi pasti tidak akan bisa dia 0 ininya 100%. Tidak ada pantulan juga. Ya. Tapi itu jauh lebih kecil. Makanya kecepatannya ini tadi kira-kira setengahnya ya dari apa per 2 ya, C1 per 2. Sehingga nanti yang sisa itu mendekati 0. Dari pembahasan itu ya, di atas turbin uap harus memiliki deretan nozzle ya, atau seperti spray itu ya, nozzle itu seperti spray. Itu bila tetap bergerak ke rotor dan casing silinder, jadi harus ada asnya ya, sehingga nozzle tadi akan bisa ke as karena dia didorong oleh semburan daripada uap tadi yang lewat nozzle, sehingga dia akan bergerak. Nanti ada dua ya, reaksi dan impuls. Impuls langsung dorong ke reaksi, dan dia keluar dari nozzle tersebut. Tadi nozzle ada juga, ada nozzle bergerak dan diam. Ini ya, sederet nozzle dan sederet bilah bergerak merupakan tahapan daripada turbin. Kita lihat nanti. Reaksinya dulu, jenis-jenisnya, kerjanya, turbin impuls ya. Ini yang paling sederhana adalah ya, seperti air juga gini nanti ya, sebagian besar. Itu langsung ditabrak tekanan uap tadi ke bilah-bilah daripada turbin. Ada beberapa, ada yang sedang, tingkatan kecepatannya, ada yang tingkatan tekanan, ada kombinasi dari B dan C, tekanan dan kecepatan. Nah, kecepatan tadi kan karena dia dipanaskan tadi ya, semakin tinggi dia, artinya dia mendekati kecepatan suara. Gitu ya. Sedangkan turbin impuls dan reaksi, ya, ini gabungan, tidak ada yang reaksi sendiri ya. Nah, sayang nanti hasil semburan dari reaksi itu tidak digunakan ya, apalagi tenaganya. Sehingga dia menggunakan impuls reaksi. Fokusnya dari Parson dan kombinasi dari impuls dan reaksi. Nah, ini yang banyak impuls dan reaksi. Sayang ya energi. Nah, yang impuls ini yang banyak, ini langsung semburan ya. Kita lihat impulsnya, langsung sini aja kita ini ya, impuls reaksi. Impuls dulu ya. Berarti simulasinya ya. Dari impulsnya. Lebih mudah kita melihat. Nanti air juga seperti itu. Sebelumnya secara umum dulu turbin itu ya. Dari ini teruap, uap yang masuk mendorong ke bilah-bilah daripada turbin, akan menghasilkan energi kinetik gitu ya. Turbin di mana energi termal dari uap pertama diubah ya,
ini dia yang impuls dan reaksi, gimana ke impuls, gimana ke reaksi. Nah ini yang impuls yang di depan. Langsung ya disembur bila yang dihubungkan ke as yang bergerak, yang bisa bergerak ya, bergerak semburkan aja. Nanti dia nggak satu ya, contoh kerjanya aja ya. Jadi akan mengakibatkan ya berputar kan. Ya, kalau dia disemburkan dia akan berputar. Nah, makanya dia ini berlapis ya. Nanti output dari lapis pertama akan masuk lapis kedua dan seterusnya sampai di ujung sudah nanti ini tekanan tinggi nih, tekanan sangat tinggi sehingga putarannya tinggi. Sedangkan nanti jadi ada dua mirip dengan apa namanya motor ya. Nanti ada rotor dan stator, kalau sini kan ada runner ya. Ini runner gerak. Nah, jika dia bergerak dia nanti akan menggerakkan asnya ini ya, putaran as dan hubungkan ke generator. Cuma ini nggak bisa langsung, nanti diturunkan dulu ya. Kalau ini tekanan putarannya tinggi. Nah ini yang gapnya tadi. Besar dikecilin ya. Nah, cuma seperti air ya. Seperti kita untuk pipa, kita ujungnya kita kecilin kan tekanannya lebih tinggi ya, dengan tekanan yang sama inputnya. Nah, makanya ini nozzle-nya tadi, itu jet dia. Dia uap itunya ya, tekanan tinggi. Ada mirip dengan gas. Nah itu yang mendorong ke gelas kan, menimbulkan energi kinetik atau energi gerak nanti. Dan tekanan tadi. Ini yang impuls ya. Nanti kita seperti putarannya ya, sama ya dengan sebenarnya dengan kipas ya yang didorong. Ini anginnya cuma diarahkan. Nah, ini asnya akan bergerak. Cuma asnya bergerak, kalau kipas kan asnya diam ya. Ini pakai bearing di sini ya. Oke, baru dia dihubungkan ke generator. Ini nggak langsung bertingkat nanti ya. Lihat, ini kecepatan ini kan lebih rendah generator kan. Generator itu hanya 50 Hz ya. Sedangkan ini itu sampai 30.000 nanti. Itu kita ambil yang berikutnya. Nah ini yang reaksi. Reaksi itu adalah kalau tadi ujung dari ini kan langsung nyeplak ke sini ya. Karena dia bergerak karena dia keluar dari nozzle sehingga mengakibatkan dia bergerak. Seperti kalau ujung pemadam kebakaran, itu kalau kita lepas kan bergerak dia kan, pipanya itu kan, pipanya bergerak dia karena tekanan tinggi. Nah, karena tujuannya apa? Karena kan itu mirip nozzle juga atau jet juga kan, karena dia tujuannya supaya airnya jauh kan. Kalau nggak dipegang kuat dia akan kayak ular bergerak di seperti itu. Selangnya itu. Nah ini dihubungkan sama gerak tadi dia pasang ke as, sehingga dia akan menggerakkan as. Nah ujungnya tadi yang keluar air tadi kalau di ini di pemadam kebakaran di sini yang keluar gasnya itu sayang kan energinya juga karena tekanan ini dia bergerak kan, sehingga tekanannya juga disemburkan ke bilah sehingga dapat dua hanya impuls reaksi tadi kan, bukan hanya reaksi saja. Nah, ujungnya juga bergerak kan, ini bergerak ini yang dibuka as karena keluarnya uap dari ujung nozzle. Ujung nozzle juga ada energi kan, sayang. Nah, yang di belakang dia digerakkan semua. Jadi ada dua yang digerakkan. As pertama yang ini adalah digerakkan oleh reaksi daripada ini uap keluar. Nah, impulsnya yang nabrak sana juga, double. Itu kan impuls reaksi tadi. Tidak ada orang nanti reaksi saja, rugi. Tidak. Tenaga yang terbuang tadi untuk menggerakkan as ini mau dikemanain kalau nggak dipakai kan sayang. Disambungkan lagi dia akan mengakibatkan menghasilkan dua tenaga sebenarnya. Itu dia impuls dan reaksi. Nah, itu prinsip kerja daripada intinya itu daripada nanti ada yang bertingkat ya. Nah, impuls tadi kan, impuls nozzle langsung apa? Impuls reaksi ya ke memutar dulu dia karena hasil reaksinya akan memutar as, kemudian hasil impulsnya itu yang menyebabkan reaksi tadi diimpulskan lagi, ditabrakkan lagi energinya, disemprotkan lagi ke bilah. Jadi dia yang diimpuls reaksi ini nozzle-nya bergerak, sedangkan kalau yang turbin impuls saja sebentar ini belum ini ya, belum selesai ya. Ini impuls dulu ya. Impuls ini
akan turbinnya nozzle-nya diam, langsung ujung dari nozzle itu akan menyemprot ke bilah-bilah turbin. Sedangkan impuls reaksi ya nozzle bergerak yang hubungan ke as karena hasil reaksi dia bergerak karena reaksi keluarnya uap dari ujung dari nozzle. Sehingga dia gerakannya ujung yang tekanannya yang karena dia menyebabkan gerak hubungan ke as, ujungnya juga akan disemprotkan atau disemprotkan ke bilah turbin. Sehingga ada dua, makanya dia impuls reaksi. Reaksinya dulu baru impuls ya. Kalau impuls saja, nah dia nozzle-nya tetap. Itu dia ininya ya. Kemudian berdasarkan alirannya, nanti ada alirannya, sumbu ya, aliran radial, sudut, kemudian yang tangensial, mirip dengan sudut ya. Jadi yang aksial tadi, turbin aliran sumbu, ya uap steam mengalir sepanjang sumbu poros. Nah ini salah satunya yang masuk ke sumbu itu adalah yang yang reaksi tadi ya, dia harus masuk sumbu dulu, baru keluar ke nozzle. Kalau impuls enggak langsung dia tidak masuk ke as. Tentunya kan. Nah, ini turbin yang cocok untuk generator turbo ukuran besar ya, karena digunakan semua pembangkit modern. Masuk ke sumbunya, kemudian menimbulkan reaksinya diimpulskan lagi global ya. Kemudian radial mengalir sepanjang radial atau putarannya ya, menggabungkan dua poros ujung-ujung masing-masing menggerakkan generator tersebut. Jadi dia ada dua generator ujung dari asnya. Itu yang pertama yang digunakan untuk ini ya. Ada turbin radial yang cukup besar sampai 200 megawatt. Ini Lundström ya, Swedia, bersaudara. Ini dia ada dua aliran ke kiri dan ke kanan sehingga menghasilkan dua turbin ya. Tentu totalnya sama saja kalau dia satu intinya ya. Tangensial mengalir ke arah tangensial ya, tangannya ya, R-nya. Ini sangat kuat tapi bukan mesinnya efisien ya. Biasanya digunakan untuk menggerakkan alat bantu pembangkit listrik karena dia tidak efisien, alat bantu ya. Boros nanti energinya. Dan turbin ini nozzle mengarah uap secara tangensial ke dalam ember. Ini dia mirip dengan air ya ininya nanti. Air nggak seperti ini. Oh, dia kayak mangkok-mangkok besar gitu ya. Nah, nozzle-nya stasioner diam tadi. Kalau yang itu kan dia dua ya, tangensial. Apa tadi yang reaksi impuls. Kemudian berdasarkan cara pasokan panasnya, supply ya. Turbin bertekanan tunggal berarti ya supply-nya tunggal campuran atau turbin ganda. Turbin reheat, nah berarti dia di hasil output dari turbin dipanaskan lagi. Kemudian ininya ada yang sinyal double ya, gitu ya. Kemudian yang tekanan tunggal, pasokan tunggalnya tunggal pasokannya ya. Yang keduanya campuran ya, bukan dua sumber tenaga pada tekanan yang berbeda. Di tekanan ganda ditemukan pembangkit listrik tenaga nuklir di mana digunakan untuk dua sumber terus-menerus. Gitu ya. Karena uap juga dia. Di tekanan campuran untuk pembangkit industri seperti pabrik penggilingan, baja, ya. Dan tambang batu bara, di mana ada dua pasokan uap. Menggunakan satu pasokan yang lebih ekonomis daripada yang lainnya. Misalnya uap ekonomis digunakan untuk terbang uap ya, mesinnya dapat dimanfaatkan dalam tahap turbin uap tekanan rendah tapi ya. Ini hasil pembuangan hanya ganda nanti. Itu siklus tabungan kan. Setelah output keluar digunakan untuk yang pertama, cuman dia tidak untuk pemasokan utama dia. Reheated ini sangat mirip dengan tadi, cuman ini adalah hasil dari turbin. Kalau tadi kan utamanya bukan untuk turbin listrik ya, yang hasil buangannya baru listrik. Kalau ini dia dua-duanya listrik, atau malah yang keduanya digunakan untuk yang lain. Jadi hasil ininya tidak langsung dikondensasi ya, dijadikan air, tapi dipanaskan lagi sehingga menjadikan bisa berturbin lagi. Ini pergerakan panasnya, turbin pengulangan turbin regeneratif ini mirip dengan reaktor tadi ya. Regeneratif ini nanti
didinginkan. Turbin dan kondensasi ini biasanya untuk rendah ya, enggak rusak lingkungan. Turbin tekanan balik atau turbin topik. Turbin keluaran ini ya, biasanya langsung ke kondensor. Karena masuk kondensor didinginkan. Ini ada dua. Yang keduanya ya, punya kondensor juga, jadi ada steam tekanan tinggi, kemudian ada exhaust-nya steam dari steam engine ya, yang dari buangan yang lain ya, exhaust. Dari output pembuangannya dimasukkan lagi. Kemudian reheater saat ini tadi ya, jadi dari turbin itu sudah dikeluarkan, nanti dipanaskan lagi, digunakan untuk keperluan yang lain, tidak langsung kondensasi ya. Pertama kedua kan langsung yang pertama ya satu masuk satu keluar, yang kedua dari sistem pembakaran tadi masuk lagi, jadi dia tekanannya lebih tinggi, tetapi buangannya tetap langsung dikondensasi. Nah yang ketiganya enggak, sebelum dikondensasi dipergunakan dulu panasnya sehingga nanti hasil kondensasi akan lebih kondensor kerjanya lebih ringan karena hasil buangan sudah digunakan lagi sehingga dia energi yang panas yang terakhirnya akan lebih rendah. Energi negatif ini tadi dia yang dua, energi negatif, kemudian ke kondensasi, kemudian non kondensasi. Non kondensasi itu biasanya tekanan rendah itu ya, kalau tidak ya bahaya untuk lingkungan. Ini turbin tekanan balik. Jadi disebut ini menolak uap setelah pemuaian atau ekspansi ke tekanan yang rendah, yang cocok di mana digunakan untuk tujuan pemanasan, bukan untuk ya. Kemudian tekanan baliknya baru untuk listrik. Itunya dia digunakan dua. Topik. Kemudian silinder. Nah, ini biasanya yang untuk pembangkit itu multi silinder yang seperti tadi ya, tidak satu silinder. Karena kenapa? Nanti akan kita bahas di belakangnya nanti. Jadi kecepatan tekanan turbin tekanan uap itu sangat tinggi. Karena setelah di reheater lagi tadi kan, sehingga dia mendeteksi kecepatan suara. Sehingga nanti putaran itu bisa sampai 30.000 putaran per menit. Sedangkan yang kita butuhkan itu kan hanya 50 Hz sampai 60 Hz ya. Satu detiknya itu paling 50 putaran atau 60 siklus gitu kan. Nah, itu kan tergantung dari kutubnya. Nah, kalau kutubnya dua, itu paling kita butuhnya 3.600 sampai 3.000 putaran. Sedangkan turbin berputar sampai 30.000 karena tekanan yang sangat tinggi yang daripada uap gitu ya. Nah, dia memang harus tinggi karena apa? Karena yang berikan besar, sehingga putarannya itu akan kencang ya. Nah, kalau langsung dihubungkan ke ke turbin, ke generator ya kecepatan generator itu sangat tinggi. Nah, ini biasanya yang tinggi ini biasa digunakan untuk yang tanpa rem ya, itu dipergunakan untuk mobile yang bergerak. Nah, kalau untuk pembangkit harus diturunkan. Turunannya nanti ada yang pakai roda gigi gitu ya. Kemudian ada yang direm dengan uap, outputnya itu dimasukkan lagi, sehingga nanti kecepatannya didapatkanlah kecepatan. Tapi ada rugi kan ya, harus. Kalau tidak akan tidak bisa dipakai putarannya. Ini nanti dia makanya multi silinder itu karena gunanya adalah untuk menampung seluruh energinya sampai di ujungnya itu udah rendah ya, sehingga kecepatannya tinggi. Masih nanti dihubungkan lagi dengan gear ke berikutnya sehingga kecepatannya turun. Seperti yang kita simulasikan tadi antara kecepatan ini saya lihat lagi simulasi kecepatan turbin dengan kecepatan turbin dengan itu lebih rendah, kan? Nah, ya kan? Lebih rendah. Ya, ini enggak satu ini bertingkat nanti ya. Lebih rendah karena apa? Ini menghasilkan listrik. Nah, kalau dia untuk gerakkan nanti untuk umpamanya mobile yang bergerak, itu nanti dia pakai rem saja ini dikurang pasokan ini ya rem. Sehingga nanti dia kecepatannya bisa cepat lebih kecil. Tapi kan dia konstan untuk pembangkit listrik ya.
kecepatannya kecepatan konstan. Jika diperlukan nanti penurunan, nah, itu rugi sebenarnya kan, ya, tapi ya daripada kecepatannya tinggi nggak kepakai untuk listrik kan, ya dia diturunkan nanti. Nah, itu tadi ya, silinder ya, mungkin ini yang multisilinder. Tunggal, bukan satu casing ya, tunggal. Digunakan hanya satu poros. Kemudian multisilinder, ya, ini besar ya, 40 itu kan menjadi satu sehingga tambahan bearing diperlukan ke poros, nah, sehingga multisilinder yang digunakan. Ya, harusnya ya, berdasarkan penata silindernya, ada tunggal, ada ganda, ada balik. Ada beberapa. Ini yang masuk ke tunggal, masuk atau keluar. Tapi ganda ada dua keluarannya dari inputnya ya, aliran gasnya, ada aliran balik, gas flow aliran. Kemudian berdasarkan jumlah asnya ya, shaftnya. Ada tandem gabung, ada lintasan gabungan. Tandem gabung adalah turbin multisilinder karena gabung silindernya banyak ya. Menggunakan poros tunggal dan generator tunggal seperti turbin sebagai turbin senyawa tandem. Ya. Kemudian lintasan gabungan ya ada dua poros, bukan pembangkit terpisah ya. Jadi ada dua yang terpisah. Jika dia nanti pengaturan turbin ukuran pembangkit terbatas ya. Ini untuk menjalankan saving pada kecepatan setengahnya. Ini biasanya lebih suka. Dia berdasarkan kecepatan rotasi. Nah, ini tadi dia. Satu konstan itu untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian kecepatan variabel. Nah, ini untuk yang bergerak ya. Nah, ini dia perlu kecepatan tinggi, kadang dia rendah. Ini pun konstan. Untuk listrik dia harus ada bearing tadi untuk pengeremannya. Kan? Yang kecepatannya tadi. Nah, kecepatannya untuk nanti kutubnya berapa? Itu tergantung karena ada kutub generator itu ada kutubnya 2, ada yang 4, itu kebanyakan 4. Kalau untuk kutubnya 2 diperlukan nanti putaran itu adalah 3.600, 120 frekuensi listrik kan 60 sampai ini ya, 60 sampai 50 sampai 60. Ya 120 kali 60 dibagi kutubnya. Kalau kutubnya 2 berarti dia umpamanya 60 ya 120 kali 60 dibagi 2. Berarti 120 kali 3 gitu kan. 3.600 RPM per menit. Kalau dia hanya butuh 50 Hz berarti dia ya 3.000. 50 dikali 1.220. Itu 1.200 bagi 2. Bagi lagi 2 kan. Ya nanti 3.000. 20 kali 50 ya. Cuma berarti 1.000 bagi 2, 3.000. Nah, kalau kutubnya 4, nah itu kecepatannya lebih rendah lagi. Tapi dia yang 3.600 itu dapatnya hanya 1.800. Nah, kalau yang 3.000, berarti dia 1.500. Kalau 8, nah berarti kalau 4 tadi ya, kalau 8 ya 30 RPM. Itu kan jauh dari kecepatan yang dihasilkan oleh turbin itu yang kecepatan itu ada sampai 30 RPM-nya. Kan 10 kalau untuk yang 3.000-nya kan 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat. Atau 9 kali lipat untuk yang 3.600 kalau dia 2 kutub. Kalau dia 2 kutub untuk 50 Hz ya 30 kali lipatnya. Nah, maka perlu direm pengeremannya ya. Yang variabel itu dia untuk yang bergerak tadi ya, biasanya digunakan untuk kapal. Kalau sekarang ya, dulu masih ada kereta, kalau sekarang kapal. Cuman dia uapnya langsung pakai gas atau minyak. Ya. Nah, sekarang malah kalau yang untuk kecepatan tinggi ke kapal perang itu biasanya menggunakan gas malah ya, turbo, yang langsung tidak diuapkan lagi. Tapi itu lebih mahal. Nah, biasanya gunakan yang ini kalau untuk kapal niaga itu biasanya gunakan uap. Tapi bahan bakar bukan batu bara, rugi ya. Mengangkut berat-berat.
Turbin ini memiliki unit gear ya, sehingga kecepatannya bisa diatur-atur. Kalau tadi juga gear cuman hanya satu untuk kecepatan 50 sampai 60 Hz ya. 3000 atau 3600 kalau dua kutub, atau 1800 atau 1500 untuk empat kutub ya, turbin generator. Ini dia gearnya seperti mobil nih. Ada gigi 1, gigi 2 aja ya. Jadi kapal, kompresor, blower, pembangkit yang variabel ya. Jadi pun kapal aja, kompresor juga untuk ini ya, tekanan power. Nih contoh udah kita ini tadi yang impuls ya, udah kita tambahkan yang sederhana, dapat langsung nabrak ya, bentuknya itu langsung nabrak. Oh gila-gilanya. Ini satu tingkat ini ya. Tadi kan ininya bertingkat-tingkat ya. Ini gambarnya satu tingkat. Nah, waktu ini lebih sederhana. Nah, tapi biasanya yang lebih efisien itu adalah yang gabungan ya. Cuma di lewat as, kalau ini tabak asnya nggak ada hubungan dengan uap. Karena nozzle sendiri. Uap langsung ke nozzle. Kalau impuls tadi kan, reaksi dia langsung ke asnya, karena nanti dia akan menggerakkan reaksi daripada ininya bergerak ya, nozzle-nya. Kemudian hasil nozzle baru mirip lagi dengan ini. Ini yang skala lab ini ya, untuk percobaan. Itu dia, benar. Blok mesinnya ya. Ininya bilahnya bertingkat-tingkat. Baru masuk tekanan tinggi nih, masuk ke sini. Nah, ujung-ujungnya dia kan makin lama makin rendah ya. Nah, ini disebut dia bleeding berdarah. Nah, ini ya dia loss velocity, kecepatannya sudah rendah. Baru di kondensor. Kondensor lebih mudah. Tapi kalau ini kadang ada masih tinggi nih, dipanaskan lagi sehingga masuk ke turbin tekanan yang lebih rendah daripada. Sayang itu energinya, itu yang reheated ya. Kalau regeneratif dia nggak langsung kondensor, tapi digunakan untuk pemanas yang lain, bukan untuk penggerak. Nah, kalau reheated dia penggerak. Yang rendah ditinggikan lagi. Kalau ini nggak, buahnya rendah, dia masih panas nggak? Nah, itu dia yang regeneratif, masih panasnya yang diambil, bukan tekanannya. Kalau reheated dia masih tekanannya perlu tekanan tinggi, nah, maka dipanaskan lagi, sehingga tekanan tinggi lagi, mirip lagi, tapi lebih rendah dari awal ya, sehingga dia nanti akan menghasilkan turbin yang berikutnya. Walaupun turbin yang penting untuk yang bergerak. Nah, itu ya yang kita bahas. Itu tadi kecepatan yang harus kita turunkan. Karena generator tadi dia punya kecepatan tertentu ya. Frekuensinya nanti putaran generatornya 50 sampai 60 putaran per detik. Sekitar 3000 sampai 3600 kalau dia 2 sudu. 24 sudu berarti 1500 sampai 1800 saja. Sedangkan putaran inputnya 30.000. Jadi digunakan nanti gear. Nah, itu dia kenapa nih nggak langsung aja di sininya kecepatan 3600 atau 30. Nah, ya kecepatan itu tadi rugi kita, tekanan yang tinggi tadi. Yang tinggi rugi. Karena nanti yang mau digerakkan itu kan berat kalau turbinnya. Kalau cuma rendah, ya, efisiensinya akan rendah. Kalau tinggi, efisiensinya akan tinggi itu. Ruginya makin kecil. Nah, masih sini kita di gearnya saja, di gearnya nanti lebih mudah. Daripada kita langsung tekanannya 3.600 atau 3.000 langsung. Kalau 2 seduh gitu kan. Apalagi nanti yang 1.500 atau 1.800 itu kan rendah sekali. Sehingga nanti dia tekanannya harus lebih rendah kan. Sehingga nanti untuk jika turbin berat itu dia akan susah untuk bergerak. Tapi kalau dia sudah bergerak, maksudnya kencang dia kan, nah susah. Makanya dia ini biar kencang dulu nanti baru dia rem. Cara mengeremnya ada dalam radionya, nanti ada dengan penambahan uap yang berlawanan ke arah dia. Sehingga dia bertingkat tadi kan, tingkat yang berhubungan langsung dengan generator itu dia kecepatannya sudah sama dengan kebutuhan generator. Nah, itu dia. Dia sebut carry over loss, rugi-rugi meninggalkan. Terpaksa kita ambil ini karena apa ya? Kita perlu menggerakkan turbin yang berat. Nah, turbin yang berat itu menggerakkan generator yang besar. Sedangkan kalau dia sudah bergerak kan itu lebih ringan kan. Nah, dia kan mulai dari statis tadi.
makanya di rem tadi ini dia carry over loss kira-kira 11% ya dari energi kinetik awal. Jadi gunakan supaya nanti kecepatan tadi dapat yang pas untuk listrik. Kemudian ada cara yang lain sendiri penggabungan turbine impulse. Gabungan adalah sebuah metode untuk mengurangi kecepatan rotasi turbine impulse ke batas paktisnya. Paktisnya maksudnya ke batas putaran generator. Nah, tadi kecepatan tinggi uap diperbolehkan untuk mengalir melalui satu baris sudut bergerak ya. Menghasilkan kecepatan rotor sekitar 30.000 rpm, 30 putaran per menit. Yang terlalu tinggi untuk penggunaan secara praktik untuk listrik ya. Tidak hanya itu, kerugian manajemen juga sangat tinggi. Karena itu untuk menggabungkan beberapa pengukuran pada turbin sederhana, penggunaan servatek juga mencapai kinerja tinggi. Ini mungkin dengan memanfaatkan lebih dari satu set saja dalam sebuah rangkaian, pengunciannya. Ada yang dikunci Pak, kayak rem lah ya, poros bersama, sehingga baik tekanan uap dan kecepatan semburan diserap turbin secara bertahap. Nah, itu juga akan berkurang, energinya ya, disebut dengan penggabungan turbin uap. Sehingga impuls tekanan gabungan, turbin impuls kecepatan gabungan, ada turbin impuls tekanan dan kecepatan gabungan. Nah, itu nanti kita bahas bentuknya lagi. Nah, itulah pembangkit listrik turbin. Masih ada nih ya, ini bagian pertama baru dari turbin uap. Nah, itu, intinya yang itu untuk pembangkit tenaga pos di sini recordingnya. Itu pembangkit listrik ini kita ya yang kita bahas. Dasarnya itu ya impuls dan yang sederhana tadi, tapi dia bertingkat itu, sehingga dia nanti disebutkan pada kecepatan yang tinggi, sehingga nanti kita akan mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga baru nanti diturunkan kecepatan tersebut dengan menggunakan gear atau roda gigi, atau nanti kita menggunakan gabungan turbin impuls, gabungan ya untuk mengurangi kecepatan, gabungan untuk mengurangi kecepatan, sehingga didapatkan kecepatan yang diperlukan untuk prakteknya atau kebutuhan putaran generator yang putarannya terbatas ya, dan tetap terbatas dan tetap. Beda dia dengan yang bergerak seperti kapal atau untuk yang untuk kompresor itu ya, untuk kipas ya, itu dia diperlukan hanya gear roda gigi yang berbeda saja sih akan mengubah kecepatan. Sini juga roda gigi akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, bisa digabungkan dengan gabungan tekanan tadi yang akan mengurangi. Nah, nanti akan saya lihatkan simulasi untuk minggu depan, di mana dia dari kecepatan tinggi nanti akan mengerem ya sifatnya ya, mengerem itu. Nanti yang as yang terhubung langsung ke generator akan mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Nah, itu ini kita pembangkit listrik ya, bagian pertama dari turbin. Nah, itu udah langsung generator. Nah, nanti habis pembangkit ini nanti kita masuk di jenis yang lain. Nah, ini memang nggak panjang nih sendiri. Yang lain biasanya 2 kali pertemuan udah selesai. Belum banyak 3 yang lainnya. Itu biasanya 2 juga ditempelkan bisa 2. Nah, itu ya pembangkit kita, paham kita untuk ini. Ini pengganti ya. Nanti ini tetap kita hari apa ya, Kamis ya? Hari Kamis nggak salah ya, artinya yang tetapnya ya. Kalau hari Rabu apa Kamis ya, pokoknya Rabu, Pak. Nah, Rabu. Ya, tutup ya. Ya, Pak. Jadi, yang lain silakan dia itu di Google Classroom ya.